nuhoni pamundutan dari saudara Pakde yang ganteng dan baik. Video ini nanti akan berisi kisah, masih ada hubungannya dengan Arya Wiraraja, kisah pasukan Bayangkara, Pak Polisi monggo nonton, dan Dharma Putra, kelompok orang-orang hebat yang nanti berkonflik. Pakde akan mulai dari sejarah pembentukan, siapa pemimpinnya, dan intrik-intriknya. Tapi sebelumnya silakan Anda klik tombol subscribe dari channel Sejarah dan Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pakde Sejarah. Video sebelum ini judulnya Arya Wiraraja. Video ini ada hubungannya dengan Arya Wiraraja. Izinkan Pakde bercerita natural saja, tidak harus kayak orang pidato begitu yang kesannya ngapal tenanan. Pasukan Bayangkara yang dipakai untuk kepolisian, ya, itu tertulis Bayangkari. Bayangkari sama saja, tidak ada bedanya jenis kelamin, tidak dengan yang sekarang ini. Kalau Bayangkari kan yang ibu-ibu. Pasukan Bayangkari atau Bayangkara itu kapan pertama ada? Pertama muncul, yang Pakde tahu ya, ini sumbernya Negara Kertagama, para Raton, Kidung Panji Wikrama, Wijaya Krama, kemudian Sorandoko, ya. Ada yang melengkapi, ada yang tidak. Para Raton ada, Negara Kertagama nggak ada itu misalnya. Tidak, nanti tidak Pakde sebutkan, dan ulasan para sejarawan. Tidak ada pendapat Pakde. Nama pasukan elit Bayangkara, pasukannya keren. Satu orang sama dengan keahlian, kecerdasan 40 orang. Itu muncul pada zaman Singosari, yaitu pada zaman Tohjoyo. Dikisahkan saat Tohjoyo meninggal, pasukan Bayangkara ditugaskan untuk menjaga keraton. Kemudian pasukan Bayangkara muncul lagi pada zaman Wisnuwardana, masih Singosari, Wisnuwardana atau Ranggawuni. Di sini disebutkan patih dari Ranggawuni bernama Empu Raganata. Patih itu bukan wakil presiden, patih itu perdana menteri, jadi kabinetnya parlementer, bukan presidensial kalau Indonesia. Nah, Empu Raganata ini, Empu juga bukan pembuat keris tok, ada Empu Sedah, Panulus, Tantular, Empu Gandring. Empu itu yang mulia, ser, bangsawan, tuan, gitu ya, orang yang dihormati. Di situ disebutkan bahwa pasukan Bayangkara bertanggung jawab langsung kepada Empu Raganata sebagai seorang Mahapatih. Ada kepala pasukannya, tapi bertanggung jawabnya itu langsung. Kalau kepolisian di sini kan ke Kapolri, kalau dia lagi ke wali kota, kira-kira seperti itu. Tapi ini langsung ke pemerintah pusat. Siapa kepala pasukan elitnya? Kemungkinan adalah Mahesa Rangka. Mahesa Rangka juga ada nama ini. Kenapa? Karena jadi hubungan Empu Raganata dengan Ranggawuni atau Wisnuwardana fine-fine saja. Baik, saya kemauan. Saat Wisnuwardana diganti oleh Kertanegara, Empu Raganata masih dijadikan Perdana Menteri atau Mahapatih. Masih, karena kuat ya, koneksinya, terhormat, disegani, berwibawa, itu Empu Raganata masih. Tapi saat Kertanegara kemudian mencetuskan politik luar negeri yang invasif, yang agresif, yang ingin menaklukkan daerah-daerah lain, kira-kira sama dengan Gajah Mada lah ya, itu Empu Raganata tidak setuju. Empu Raganata menyarankan ditunda dulu, perlu perbaikan dulu di dalam keraton Singosari. Kayak Arya Wiraraja. Apa nasib Empu Raganata? Jabatan patihnya dicopot, diganti oleh
namanya Mahesa Anengah Panji Anggraganik. Arya Wiraraja juga dikirim ke Sungai. Dari politik luar negeri Kertanegara itu, tokoh-tokohnya tidak setuju dengan dicopotnya Mpu Raganata. Pasukan Bhayangkara marah. Pasukan Bhayangkara juga tidak mau dipaksa loyal kepada pengganti Mpu Raganata, yaitu Mahesa Anengah Panji Anggraganik. Mereka melakukan pemberontakan yang susah sekali. Kertanegara juga tidak berpikir akan susah menumpas pemberontakan itu. Nah, pada saat ini disebut pemimpin pasukan Bhayangkara namanya adalah Mahesa Rangkah. Akhirnya bisa ditumpas pada tahun 1280. Asalnya itu lari-lari kemana-mana, diburu jadi buronan, tidak punya tuan, kayak film Roninnya itu Robert De Niro atau 47 Ronin. Yang jadi Ronin salah satunya Keanu Reeves, bagus jos gandos. Ronin itu samurai tak bertuan. Ya, ada film Ronin, kemudian ada film 47 Ronin. Nonton Pak. Ya, jadi liar, diburu kemana-mana, akhirnya bisa ditumpas pada tahun 1280. Habis, kayak hilang Bhayangkara, kayak tidak ada beritanya. Lalu yang terjadi adalah pelaksanaan ekspedisi Pamalayu. Pasukan-pasukan dikirim ke Sumatera. Ada sih yang menyebut pasukan Bhayangkara juga ikut dikirim, tapi nama berita pasukan Bhayangkara itu kayak hilang. Pada saat itulah Jayakatwang menyerbu Kertanegara. Kalah Kertanegara itu, ya sudah. Kemudian pasukan Bhayangkara muncul lagi pada zaman Raden Wijaya. Itu kemarin di Arya Wiraraja kan ada berdiserbu itu, kemudian Raden Wijaya ke Sumenep, Madura dan seterusnya lah, nggak usah ya. Kemudian pasukan Mongol datang, kemudian diajak menghabisi Jayakatwang, sukses. Pada saat itulah di Arya Wiraraja ya, pasukan atau pemimpin Panglima Jenderal Mongol itu masuk ke desa Majapahit. Setelah mau diberi hadiah, desa ditutup, kemudian dihabisi. Siapa yang menghabisi? Yang menghabisi adalah pasukan Bhayangkara pimpinan Lembu Sora atau Lembu Soro kalau bahasa Jawa. Itu aslinya ayat Gajah Mada, bukan Gajah Mada. Yang di luar dibantu oleh Ronggolawe, diusir dari pelabuhan-pelabuhan. Jadi pemimpinnya namanya Lembu Soro pada zaman Raden Wijaya. Pada zaman Raden Wijaya ini juga ada kelompok elit yang tidak kalah dekatnya dengan kerajaan. Kayak Bhayangkara itu kan ring 1 lah, ring 1 apa ring 2 itu namanya. Pokoknya di bawah Perdana Menteri, di bawah Menteri, jabat senior, kerabat itu langsung Bhayangkara. Nah, pada saat zaman Raden Wijaya itu juga ada kelompok yang namanya Dharma Putra. Konon itu juga orang-orang yang berjasa pada Raden Wijaya. Anggota Dharma Putra 7 orang. Apalah apa enggak ya? Rasemi, Rakuti, Rabanyak, Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, Ratanca. Ulangi. Rasemi, Rakuti, Rabanyak, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, Ratanca. Oke, itu ada di negara Kertagama, ada di Pararaton. Pararaton menyebutnya Pengalasan Wineh Suka, orang-orang istimewa yang disayang oleh raja. Peristiwa yang tercatat kemudian adalah tewasnya Nambi bersama Rasemi pada tahun 1318. Mudah-mudahan benar ya, Pak Adi tidak melihat catatan, tidak melihat kira-kira itu. Jadi Nambi ke Lumajang,
bapaknya meninggal, Pranajaya bukan Arya Wiraraja. Pak Padi setuju. Nah ini pendapat Pak Padi, bukan Arya Wiraraja, namanya Pranajaya karena sejarah mengatakan Pranajaya bukan Arya Wiraraja. Terus ada fitnah dari Mahapati, tokoh licik yang nggak tahu itu. Terus dianggap memberontak, diserbulah Nambi di Lumajang, kalah, Rasemi ikut meninggal. Meninggalnya Rasemi itu menimbulkan sakit hati pada 6 anggota Dharmasuka yang lain. Tetapi ada juga kematian Rasemi yang lebih dulu ya, yang di Pararaton itu tadi, yang di Sorandaka itu tahun 1316, lebih awal kayaknya. Jadi karena yang jadi itu Jayanegara, itu Raja Jayanegara ya, Jayanegara, Rasemi tidak setuju dengan tingkah laku Jayanegara, kan jelek itu ya Rasemi. Nah ini mohon maaf kalau ada yang keturunannya, kan ada keturunan itu kan tidak bisa begitu. Mengaku keturunan Raden Wijaya misalnya dari Jayanegara, ada yang ya diterima saja lah. Ada garis keturunan yang mungkin kurang bagus, kan nggak apa-apa, ambil aja yang paling bagus atau di bawahnya begitu. Artinya tidak terlalu membanggakan keturunan, menghormati iya, tapi umumnya begitu. Kalau orang terkenal ada dikomentari miring atau apa ya diterima, namanya orang terkenal. Nah Rasemi itu dilasem kalau itu melakukan pemberontakan kecil-kecilan, kemudian Rakrian Rasemi kemudian dihabisi dan tewas di bawah pohon kapuk. Nah itu ada agak tidak sinkron. Yang benar Pak D, yang mana kagak tahu gue ya. Yang benar yang mana enggak, yang penting ada sumbernya. Sumber Majapahit dengan Singosari itu memang dari Pararaton dan Negara Kertagama. Itu pun berbeda, ada versi yang berbeda. Gitu ya, itu tadi Rasemi, Dharmaputra marah. Apapun alasannya, 6 orang itu Dharmaputra marah. Lalu terjadilah pemberontakan Rakuti. Terkenal itu di Gajah Mada ada. Nah, pada pemberontakan Rakuti Bayangkara muncul lagi, pasukan Bayangkara muncul lagi, pemimpinnya, kepalanya Gajah Mada, Bekel Gajah Mada. Bekel itu ketua lah, kepala ya, Bekel Gajah Mada. Malam itu Bekel Gajah Mada dan 15 anggota pasukan sedang piket jaga. Nah Bekel Gajah Mada kemudian karena ada pemberontakan mengungsikan dengan menyamar Prabu Jayanegara ke Bedander itu. Itu ada analisa bagus, jumlahnya 16 karena 2 kali 8 itu adalah posisi dewa penjaga rahmat angin gitu. Dia agama Hindu apa itu ada begitu. Jadi selamat. Berapa jumlah pasukan Bayangkara Pak? Di situ disebutkan 15, bukan berarti jumlahnya 15 walaupun hebatnya seperti apa, tapi Regu Piket itu 15. Ada yang nyebut 100, 200 atau 400 begitu. Padi lebih condong itu pendapat. Ada yang 400 kan itu. Tapi kan enggak 15 toh. 15 itu memang tertulis di Negara Kertagama kan. 15 itu ora 15. Tulisannya itu 15. Di situ. Jadi yang jaga itu hanya 15 itu, tidak yang lainnya. Bahkan dari 15 itu ketika sampai di Bedander itu ada yang dibunuh Gajah Mada 1 karena dia mau kembali ke Majapahit, khawatir membocorkan rahasia. Nah waktu itu Gajah Mada konsolidasi, membuat komunikasi dengan orang Kota Praja dan seterusnya. Terus akhirnya berhasil menyelamatkan Jayanegara itu. Nah posisi itu, ini urutannya Pak D kurang tahu ya ini. Jadi terus ada pergantian kepala pasukan Bayangkara. Muncullah nama Gajah Enggon. Gajah Enggon atau Gajah Enggon. Saudara-saudara, nama Gajah Enggon itu tidak ada di Negara Kertagama. Karena Negara Kertagama sudah jadi 2 tahun atau 3 tahun sebelum peristiwanya Gajah Enggon. Lupa Pak D, 1300 berapa gitu. Tapi jadi Negara Kertagama sudah jadi, peristiwa Gajah Enggon itu baru ada. Begitu. Itu yang peristiwa Gajah Enggon menggantikan Gajah Mada nanti ya. Jadi setelah itu terus masih ada 1 anggota. Jadi itu kan konflik antara Dharmaputra dan Bayangkara. Terus masih ada lagi 1 anggota
Dharma Putra yang namanya Ratanca. Ratanca itu tabib. Nah, Ratanca itu jengkel juga dengan Jayanegara karena kelakuan Jayanegara yang begitu. Itu kan konon Jayanegara mau memperistri dua adiknya, dia Gitarja sama siapa begitu. Bahkan Ratanca lapor pada Gajah Mada kalau Jayanegara mengganggu istrinya. Gajah Mada itu kayak cuek gitu. Nah, suatu hari Jayanegara sakit bisul, udun. Ratanca kan tabib istana, dipanggil. Kesempatan itu digunakan. Bisul itu ditusuk Ratanca, nggak apa-apa Jayanegara, kebal. Ini nggak karangan Padi, ada versi kebal nggak apa-apa. Terus Ratanca merayu untuk pengobatan, sebaiknya ilmu kebalnya itu dilepas dan kemudian dibunuhlah Jayanegara oleh Ratanca. Gajah Mada mengatakan itu masuk ke kamar kira-kira gitu, kemudian Ratanca langsung dibunuh. Ini tidak ada yang dari novel ya Pak Di, dari itu tadi sumbernya. Nagarakertagama, para raton, Kidung Sorantoko, Panji Wijayakrama, kemudian pendapat para buku-buku para sejarah dibunuh. Nah, itu ada yang mengatakan itu siasat Gajah Mada karena langsung dibunuh supaya bisa menghabisi Jayanegara dan sebagainya. Posisi Gajah Mada waktu itu kalau tidak salah itu sudah menjadi patih di Doho, atau iya patih di Doho. Posisi kepala pasukan Bhayangkara adalah Gajah. Kemudian nanti terus pada zaman Tribhuwana Tunggadewi Sumpah Palapa, Gajah Mada jadi patih utama. Terus nanti setelah perang bubat, Gajah Mada mundur. Kemudian ada sidang Dewan Sabta Prabu, Pertimbangan Agung ya. Anggotanya itu zaman Hayam Wuruk ya, setelah perang bubat. Kalau tidak percaya perang bubat nggak apa-apa. Pokoknya Gajah Mada mundur itu, lihat penyebabnya apa, mundur atau diasingkan itu Dewan Sabta Prabu rapat pengganti Gajah Mada tidak bisa memutuskan. Dewan Sabta Prabu terdiri dari orang tua Hayam Wuruk, kemudian paman dan bibi Hayam Wuruk, adik dan ipar itu ya. Kemudian tidak ada penggantinya. 3 tahun kosong dirangkap oleh Hayam Wuruk jadi raja dan perdana menteri. Setelah itu Hayam Wuruk mengeluarkan peraturan maklumat yang menggantikan Gajah Mada dengan Gajah Enggon. Nah, itu Gajah Enggon ada nama itu muncul, tapi tidak ada di Nagarakertagama. Berarti sebelum Nagarakertagama selesai, sebelum Gajah Enggon naik itu. Gajah Enggon itu pasukan Bhayangkara dari dulu, yo sakti, kanurgane ampuh dan lain. Sayang saat menjadi patih Majapahit selama 27 tahun, Gajah Enggon yang dianggap kurang tegas itu tidak bisa membawa kemajuan pada Majapahit. Majapahit malah mundur, ada perang Paragreg, ada Majapahit Timur, Majapahit itu ada Belambangan dan seterusnya itu. Oke? Kira-kira itu sebenarnya sudah semua ya. Terima kasih yang sudah request mengenai pasukan Bhayangkara atau Bhayangkari. Alhamdulillah lancar ya. Tidak ada editannya, ini editannya di awal tadi pas datang sama ini nanti. Terima kasih sudah menonton Pak D. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.